Seperti biasa, karena spoiler episode 161 sudah tayang, mari kita bahas seperti apa alur ceritanya. Mari kita mulai. Sebelumnya, kelompok Xiao Yan segera bergegas kembali ke Paviliun Bintang Jatuh setelah urusan aliansi Yan selesai. Di dalam aula Paviliun Bintang Jatuh. Ini putrimu? Yao Lao sedang mempelajari gadis kecil yang sedang memeluk paha Xiao Yan. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum dan mengangguk. Dia sadar bahwa Yao Lao telah ditangkap oleh Hall of Soul ketika Cailin dicurigai sedang hamil. Oleh karena itu, dia tidak menyadari situasi ini, jadi Xiao Yan menjelaskan secara singkat apa yang terjadi saat itu. Sungguh tidak terduga, benar-benar tidak terduga. Bahkan dengan temperamen Yao Lao yang biasa tidak terganggu, dia masih tanpa sadar menggelengkan kepalanya setelah mendengar cerita Xiao Yan. Matanya menyapu Cailin saat dia menggoda. Saat itu, istrimu ini benar-benar membencimu. Jika bukan karenaku, aku khawatir kamu akan dibunuh olehnya. Wajah dingin Cailin berubah sedikit merah ketika dia mendengar kata-kata Yao Lao. Saat itu, dia diam-diam telah bertukar pukulan dengan Yao Lao berkali-kali. Namun, dia tidak mengira lelaki tua saat itu, yang hanya sedikit lebih kuat darinya, telah benar-benar menjadi kuat. Xiao, cepat sambut Guru Agung. Cailin dengan lembut menepuk kepala Xiao dan dengan lembut memberitahu. Mendengar ini, Xiao mengedipkan matanya. Dia melirik Xiao Yan agak ragu-ragu. Hanya setelah melihat Xiao Yan tersenyum dan menganggukkan kepalanya, dia dengan takut memanggil, Guru Agung. Senyum gembira muncul di wajah Yao Lao setelah mendengar suara lembut Xiao. Dia tidak memiliki anak, tetapi menganggap Xiao Yan sebagai putranya sendiri. Dari sudut pandangnya, putri Xiao Yan seperti cucunya sendiri. Kemudian dia melangkah maju. Tangannya yang keriput meremas tangan kecil Xiao. Sebuah kegembiraan muncul di matanya. Sungguh kekuatan spiritual yang kuat. Dia juga memiliki afinitas api dan tubuhnya juga memiliki jejak kayu. Secara alami kemungkinan baginya untuk menjadi seorang alkemis. Xiao Yan tersenyum ketika dia mendengar seruan Yao Lao. Dia sudah merasakan bahwa Xiao bisa menjadi seorang alkemis. Jika dia benar-benar dipersiapkan, potensi masa depannya akan menjadi luar biasa. Tangan Yao Lao terus mencubit tulang Xiao. Itu menyebabkan mulut kecil Xiao cemberut. Dia terus mengomel, membuat semua orang tertawa. Mengapa bukan aku yang mengajar Xiao di masa depan? Yao Lao akhirnya mengangkat kepalanya. Menatap Xiao Yan saat dia bertanya tanpa ragu-ragu. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Anak ini telah bepergian bersama kalian melalui lubang teleportasi selama beberapa hari. Biarkan dia istirahat dulu. Yao Lao dengan penuh cinta menepuk kepala Xiao dan menyerahkannya kembali pada Cailin. Dalam hal ini, kalian berdua harus terus mengobrol. Cailin adalah seseorang yang pengertian. Dia sadar bahwa guru dan murid ini perlu berbicara tentang sesuatu. Oleh karena itu, dia dengan lembut berbicara kepada Xiao Yan sebelum pergi perlahan dengan Xiao. Yao Lao menarik matanya hanya setelah melihat Cailin membawa Xiao pergi. Dia tersenyum dan berkata, "Bocah, kamu telah membantu melahirkan seorang putri yang baik. Namun, kamu bersama dengan Medusa telah melampaui harapanku." Xiao Yan membentangkan tangannya. Hubungan antara dia dan Cailin cukup rumit. Siapa yang akan membayangkan bahwa Ratu Medusa, yang telah mengejar Xiao Yan dengan niat membunuh selama bertahun-tahun, akan benar-benar menjadi istrinya. Setelah Xiao Yan kembali ke Paviliun Bintang Jatuh, waktunya bagi Xiao Yan untuk pergi ke pameran dagang ruang. Sebuah pameran dagang yang dikelola oleh 3 sekte, yaitu Gerbang Garis Tanah, Sekte Ruang Misterius, dan Refleksi Gunung Harta Karun. Meskipun ketiga sekte ini tidak setenar keempat paviliun, namun, dalam hal kekuatan, bahkan faksi seperti Lembah Api Terbakar dan Sekte Langit Mendalam tidak akan meremehkan mereka. Jika bukan karena Yao Lao mendapatkan undangan yang diberikan oleh Xuan Yi, serta reputasinya dalam alkemis dan kekuatannya yang sudah berada di level Ban Sheng, kemungkinan Xiao Yan tidak akan dapat pergi ke pameran dagang ini. Tujuan utama Xiao Yan pergi ke pameran dagang ini tentu untuk mendapatkan potongan peta terakhir dari api teratai memurnikan iblis. Di mana sebelumnya, dia telah mendapatkan 2 potongan. Namun, sebelum mereka berangkat, baik itu Xiao Yan dan Yao Lao, mereka berdua melakukan retret selama setengah bulan untuk menyempurnakan pil obat tingkat 8 sebagai bahan barter nanti.
Setelah 3 hari istirahat, kelompok Xiao Yan yang terdiri dari Yao Lao, Cailin dan dokter peri kecil langsung berangkat menuju tempat pameran dagang ruang yang diadakan di gurun tandus bagian selatan dataran tengah. Tepatnya di kota ruang. Untuk memasuki kota ini, seseorang harus pergi ke bagian terdalam gurun tandus. Di sana terdapat pintu teleportasi untuk masuk ke kota ruang. Ayo masuk. Yao Lao tersenyum sambil melambaikan tangannya. Tubuhnya perlahan bergerak memasuki pintu hitam teleportasi. Kelompok Xiao Yan mengikuti di belakang. Segera setelah itu, ketika mereka muncul, itu sudah di sebuah kota kecil. Mata kelompok Yao Lao sejenak menyapu jalan kota. Panggung batu hijau memenuhi kedua sisi jalan. Benda-benda seperti gulungan, botol giok, senjata, dan inti monster telah diletakkan di atasnya. Mata Xiao Yan menyapu bahan-bahan obat yang memancarkan energi yang mengejutkan. Dia baru saja menghirup lembut udara dingin. Namun Cailin tiba-tiba berhenti. Ini membuat Xiao Yan melihat ke arah yang sedang dilihat Cailin. Di sana, ada batu 7 warna berukuran sekitar setengah kepalan tangan. Xiao Yan perlahan melangkah maju dan bertanya, "Pak Tua, bolehkah aku tahu apa yang kamu inginkan sebagai ganti untuk batu asal 7 warna ini?" Lelaki tua kurus mengangkat matanya setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. 2 pil obat tingkat 8. Setidaknya mengundang petir pil 3 warna. Bukankah itu agak mahal? Tangan Xiao Yan mengusap batu asal 7 warna. Jangan menukarnya jika menurutmu itu mahal. Lelaki tua kurus memutar matanya. Nada suaranya tidak memperlakukan Xiao Yan sebagai pelanggan. Sementara Xiao Yan berencana untuk terus menawar dengan pihak lain, Cailin di sampingnya tiba-tiba meraih tangannya. Jarinya dengan lembut menulis sebuah kata di telapak tangan Xiao Yan. "Beli." Xiao Yan sedikit terkejut oleh tindakan Cailin. Dia mengerti bahwa Cailin bukanlah wanita bodoh. Begitu Xiao Yan menjadi sedikit kesal, dia melempar botol giok dan meraih batu asal 7 warna sebelum berbalik bersama Cailin dan pergi menjauh. Apakah ada yang salah dengan batu ini? Yao Lao dan dokter peri kecil di sampingnya terkejut saat mereka menunggu Cailin menjelaskan. Mereka dengan cepat memeriksa batu asal 7 warna tetapi tidak dapat mendeteksi perbedaan. Cailin menerima batu asal 7 warna. Senyum muncul di wajah dinginnya. Orang biasa hanya tahu bahwa tempat di mana ular piton 7 warna menelan surga mati, memiliki peluang untuk membentuk batu asal 7 warna. Namun, mereka tidak menyadari bahwa jika 100 atau lebih ular piton 7 warna menelan surga mati di tempat yang sama, ada kemungkinan batu asal 8 warna atau bahkan 9 warna akan terbentuk. Segera, kuku Cailin memotong jarinya. Setetes darah jatuh pada batu asal. Orang bisa melihat garis yang bergoyang perlahan muncul di belakang garis ke-7. Batu asal 8 warna. Xiao Yan merasa sedikit kasihan ketika melihat ini. Jika ini adalah batu asal 9 warna, Cailin akan mendapatkan banyak hal. Tentu saja, dia sadar bahwa ini adalah keserakahannya sendiri. 8 warna sudah tidak buruk. Jika orang tua itu menyadari hal ini, kemungkinan dia akan memuntahkan seteguk darah. Yao Lao tersenyum. Kemudian dia melambaikan tangannya, membawa kelompok Xiao Yan untuk melihat harta karun sejati. Hal yang mereka butuhkan juga ada di sana. Tepatnya ke pinggiran kota ruang. Paviliun harta karun kuno yang akan mengadakan lelang. Setelah menyerahkan undangan yang diberikan Xuan Yi pada penjaga pintu, salah satu penjaga langsung memberikan 4 doupeng kepada mereka. Tentunya, doupeng ini dipersiapkan oleh 3 sekte untuk mengubah penampilan seseorang, menyembunyikan identitas. Kelompok Yao Lao akhirnya memasuki paviliun kuno sebelum akhirnya mereka berhenti di pintu perunggu kuno. "Ini adalah tujuan kita," Yao Lao dengan lembut berkata. Setelah itu, dia perlahan membuka pintu perunggu kuno. Cahaya redup keluar dari dalam, tetapi Yao Lao tidak menghindarinya. Sebaliknya, dia mengambil langkah dan masuk. Trio Xiao Yan mengikutinya di belakang. Mata Xiao Yan menyipit setelah cahaya yang kuat menghilang, sebuah aula kuno setengah ukuran stadion muncul di depan mata mereka. Bagian dalam aula kuno dipenuhi dengan banyak kursi batu. Pada saat ini, sudah banyak sosok yang duduk. Wajah orang-orang ini juga disembunyikan oleh doupeng. Tidak ada yang tahu identitas pihak lain. Setelah menemukan tempat duduk, Yao Lao perlahan melambaikan lengan bajunya. Ruang sekitarnya menjadi terdistorsi. Jelas, Yao Lao tidak ingin percakapan mereka dapat ditemukan oleh pihak lain. Kemudian, Yao Lao perlahan menutup matanya, memindai seluruh tempat. Pandangan kasarnya mengungkapkan bahwa ada lebih dari 100 orang yang hadir.
Yao Lao baru saja menghela nafas lembut. Suara gong yang jelas, tiba-tiba muncul di aula kuno yang tenang. Pada saat yang sama, seorang pria tua berjanggut putih perlahan-lahan muncul dari ruang terdistorsi. Douzun bintang 9 puncak. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri saat lelaki tua muncul. Dia adalah pemimpin sekte refleksi Gunung Harta Karun. Bao Shan. Suara lembut Yao Lao dipancarkan ke telinga trio Xiao Yan. Sementara itu, Bao Shan yang telah berdiri di panggung lelang. Matanya perlahan menyapu saat dia berkata, "Ini adalah pameran perdagangan ruang lainnya. Bagaimana kabar semua orang?" "Baiklah. Aku tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Mari kita mulai pameran dagang ini." Tangan Bao Shan segera menggosok ruang di depannya. Sepasang sayap tulang lebat putih muncul di depan mata semua orang. Suara samar dari petir dan angin dipancarkan dari sayap kuno ini. Sayap iblis Phoenix? Xiao Yan terkejut ketika melihat sepasang sayap tulang yang akrab. Ekspresinya segera menjadi sedikit aneh. Dia selalu mendengar bahwa suku iblis Phoenix surgawi sangat menghargai mayat anggota mereka. Tanpa diduga, barang pertama yang dijual dalam pameran dagang ruang adalah sayap-sayap ini. Sayap iblis Phoenix. Setiap orang yang hadir harus menyadari betapa jarangnya mereka. Jika mereka disempurnakan menjadi teknik dou terbang, tidak ada seorang pun dari tingkat yang sama yang akan mampu mengejarmu dalam hal kecepatan. Bao Shan tersenyum ketika dia berbicara. Pemilik sayap iblis Phoenix ini ingin menukarkannya dengan pil obat tingkat 8 yang telah mengalami petir pil 4 warna. Oleh karena itu, siapapun yang tertarik dapat memulai penawaran. Aula besar sekali lagi menjadi hening sebelum seseorang akhirnya membelinya. Barang kedua yang dilelang adalah sebuah gulungan emas pucat yang berisi teknik dou kelas Tian, tubuh kaca King Kong. Sebuah teknik yang memungkinkan tubuh seseorang akan tampak seperti logam. Tinjunya bisa meruntuhkan langit dan kakinya bisa memecahkan tanah. Pemilik teknik ini ingin menukarnya dengan metode Qi tingkat rendah kelas Tian. Bao Shan tersenyum ketika dia berbicara. Cukup banyak orang yang hadir di aula besar tertarik dengan teknik ini. Dalam waktu kurang dari 2 menit, 4 gulungan telah muncul di tangan Bao Shan. Setelah pemilik teknik ini melihat penawaran, kesimpulan akhirnya tercapai. Itu dimenangkan oleh sosok berjubah hitam. Berikutnya, kami akan mulai melelang. Bao Shan mengatupkan tangannya, kulit kuno kekuningan segera muncul di tangannya. Xiao Yan, yang merasa sedikit tidak sabar di dalam hatinya, tiba-tiba mengangkat kepalanya ketika kulit kuno ini muncul. Dia menatap potongan peta kuno sementara napasnya menjadi lebih kasar. Peta ini adalah sesuatu yang sangat dia kenal karena Xiao Yan telah mencari mereka selama lebih dari 1 dekade. Ini hanya potongan peta. Tidak ada energi khusus untuknya. Namun, setelah mempelajarinya, kami telah sampai pada kesimpulan bahwa potongan peta ini terkait dengan api teratai memurnikan iblis yang legendaris. Sebuah api surgawi yang berada di peringkat ketiga. Bao Shan mengangkat kulit tua dengan tangannya saat dia berbicara. Semua mata di dalam aula besar langsung berkumpul pada potongan peta kuno setelah kata-kata Bao Shan terdengar. Pemilik potongan peta ini ingin menukarnya dengan beberapa pil obat. Tentu saja, kualitas pil obat itu setidaknya harus berupa petir pil 6 warna. Bao Shan tersenyum lagi. Matanya menyapu seluruh aula sebelum berkata, "Penawaran akan dimulai sekarang. Semua orang, silakan tawarkan penawaran kalian." 3 pil obat tingkat 8, 6 warna. 4 pil obat tingkat 8 6 warna. 5 pil. Banyak penawaran tiba-tiba dikeluarkan dari aula besar dalam waktu kurang dari 2 menit. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya dengan lembut. Jangan cemas, mari kita tunggu. Yao Lao menggelengkan kepalanya saat menjawab. Sementara itu, penawaran terus meningkat dengan cepat. Dalam waktu kurang dari 10 menit, harganya telah naik menjadi 3 pil obat tingkat 8 warna. 5 pil. Wajah Xiao Yan berkedut ketika dia mendengar suara yang dipenuhi dengan ketegasan dingin. Matanya mencari asal suara itu. Dia menemukan sosok yang agak kurus duduk di kursi batu. 8 pil? Yao Lao berteriak dingin. Pada saat ini, ekspresinya menjadi cemberut. Harga seperti itu telah melampaui perkiraannya. Teman ini telah menawar harga 8 pil obat tingkat 8 warna. Apakah masih ada yang akan menawar? Bao Shan tersenyum ketika dia mengajukan pertanyaan. 1 pil obat tingkat 9 warna. Jika kamu dapat menawarkan harga yang lebih tinggi, potongan peta ini akan menjadi milik MU.
Pria kurus berjubah hitam tersenyum dengan cara yang gelap saat dia berkata. Ekspresi Xiao Yan juga berubah suram saat ini. Dia juga memiliki pil obat tingkat 89 warna di tangannya. Itu adalah binatang pil yang dia peroleh dari reruntuhan kuno Dou Sheng terakhir kali. Namun, kerugiannya akan terlalu menakutkan jika dia menawar. Lagi pula, jika binatang pil ini dibesarkan dengan benar, bahkan mungkin dapat naik ke pil obat tingkat 9 di masa depan. Jari Yao Lao mengetuk pelan sandaran kursi. Kemudian dia perlahan membentangkan tangannya. Harganya terlalu mahal, tetapi aku sudah mengetahui identitas orang itu. Dia adalah lawan lama. Kali ini, aku secara kebetulan akan dapat menyelesaikan konflik saat itu. Mengingat karakter Yao Lao, dia tidak akan hanya melihat potongan peta terakhir ini pergi. Itu seperti yang dipikirkan Xiao Yan. Karena mereka tidak dapat memperolehnya melalui cara yang tepat, mereka hanya dapat menggunakan cara lain. Selain itu, ini bukan pertama kalinya dia dan Xiao Yan melakukan ini. Mereka juga harus menggunakan cara lain di wilayah sudut hitam untuk mendapatkan potongan peta lainnya. Tampaknya pertunjukan lama akan terulang kembali. Potongan peta akhirnya jatuh ke tangan pria kurus berjubah hitam dengan menukar pil obat berbentuk kelinci di tangannya. Bao Shan sekali lagi tersenyum setelah menyelesaikan transaksi potongan peta kuno. Matanya mengamati aula saat dia berkata, "Semuanya, harap tenang. Kami memiliki informasi penting dan tidak akan meminta imbalan apapun." Pohon kuno Bodhisattva yang legendaris, yang dikabarkan dapat memungkinkan seseorang untuk menerobos level Dou Sheng, sekali lagi muncul setelah 10.000 tahun. Lokasi di mana pohon kuno Bodhisattva akan muncul di perbatasan timur laut dataran tengah. Tepatnya di wilayah dataran kuno. Ini sebenarnya berada di area berbahaya seperti itu. Xiao Yan sedikit merajut alisnya. Dia secara alami telah mendengar tempat ini. Daerah itu mungkin tempat tertua di benua Douchi saat ini. Itu juga tanah terlarang dari semua manusia. Tidak heran orang tua ini akan merilis informasi semacam ini. Dengan kekuatan sekte refleksi gunung harta karun, mereka akan melakukan bunuh diri jika mereka memasuki wilayah ini. Mereka ingin menarik lebih banyak orang untuk masuk dan mendapatkan manfaat dari kekacauan. Yao Lao perlahan mengungkapkan pikirannya. Suasana di aula besar hening sesaat sebelum beberapa orang mulai berdiri, sebelum mereka berjalan keluar dari aula. Kita juga harus pergi. Pohon kuno Bodhisattva memang merupakan hal yang misterius. Kita harus pergi untuk melihat apakah kita menemukan peluang. Yao Lao dengan lembut berkomentar. Namun, pertama-tama kita harus mendapatkan potongan peta kuno. Ayo pergi. Yao Lao perlahan berdiri. Setelah itu, dia berjalan keluar dari aula besar. Xiao Yan dan lainnya mengikuti dengan cepat. Mereka sadar bahwa pertempuran sengit tidak dapat dihindarkan. Yao Lao menghilang sesaat setelah pameran dagang selesai. Setelah itu, dia kembali dengan cepat sebelum memimpin kelompok Xiao Yan keluar dari alam ruang. Dia terbang ke barat laut. Akhirnya, mereka meluncur melalui padang pasir dan berhenti di gunung yang curam. Ini adalah tempat di mana mereka harus lewat. Mengingat karakter ketiga iblis tua itu, mereka pasti tidak akan mengambil jalan memutar. Yao Lao melihat di kejauhan dan berbicara dengan suara lemah. "Guru, apa latar belakang orang-orang itu?" Xiao Yan mengangguk dan bertanya. Sekte jahat dan aneh yang disebut Sekte Hujan Awan. Sekte ini memelihara kuali daging untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Kuali daging yang disebut adalah gadis-gadis berbakat yang diberi metode Qi untuk dilatih sebelum Dou Qi di dalam tubuh mereka diserap melalui metode unik Sekte Hujan Awan. Para wanita yang Dou Qi-nya telah diserap biasanya akan mati setelah 10 hari. Yao Lao perlahan menjelaskan. Sekte yang benar-benar tidak tahu malu. Wajah Cailin dan dokter peri kecil berubah sedikit dingin setelah mendengar penjelasan Yao Lao. Mereka memang tidak tahu malu dan diusir dari dataran tengah saat itu, tetapi tidak disangka mereka telah kembali. Yao Lao mengangguk dan berkata, "Saat itu, aku pernah bertukar pukulan dengan salah satu dari ketiganya dan melukainya dengan serius. Namun aku terluka oleh dua lainnya." Reputasi jahat tiga iblis tua kalajengking di dataran tengah jauh lebih awal daripada Tianzun Suihi yang kamu temui. Yang tertua, Tian Hizi, telah mencapai Douzun bintang 9 puncak. Dua saudaranya, DJ Zi dan Ren Hizi, berada di level Douzun bintang 8 puncak. Kekuatan gabungan mereka kemungkinan besar mampu melawan level Ban Sheng. Kejutan melintas di mata Xiao Yan. Ketiga iblis tua ini memang luar biasa. Tidak heran mereka bisa mengeluarkan pil obat tingkat 8 petir pil 9 warna.
Yao Lao tiba-tiba mengangkat kepalanya sementara Xiao Yan terus bertanya. Dia melihat ke cakrawala yang jauh dan berkata dengan samar. Mereka ada di sini.